Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semoga kalian sentiasa mendapat keberkatan dan juga keadaan dari Allah SWT serta dikurniakan rezeki yang berlipat ganda. Video ini adalah berbentuk reaction yang mana saya akan react video-video yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Kali ini saya akan react video yang dikongsikan oleh satu channel yaitu WPS channel yang mana kita akan berkongsi bagaimana situasi ataupun progres pemindahan ibu kota Nusantara yang mana telah pun dikatakan mencapai 36%. Oke, kali ini saya akan react video yang bertajuk keren 36% progres ibu kota Nusantara Istana Negara telah di topping off. Kita tengok bagaimana dengan keadaan projek pembangunan ibu kota Nusantara. Kita tanpa basa-basi, jom kita tengok video. Oke, ini situasi semasa ya. Situasi terkini, keadaannya terkini, bagaimana pembangunannya, masih lagi rancang dibangunkan. Banyak lagi nih mau dibikin. Tapi boleh nampak lah dia punya perkembangannya. Kita boleh nampak progres pembangunan ibu kota nih. Halo sobat pecinta pembangunan Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Progres pembangunan ibu kota Nusantara telah mencapai 36%. Dan kali ini kita akan mengupdate apa saja capaian dari progres 36% itu, terutama di kawasan inti pusat pemerintahan. Dan kita juga akan melihat bagaimana proyek-proyek yang berada di luar kawasan KIPP. Kawasan KIPP sendiri nanti akan menjadi pusat pemerintahan di ibu kota Nusantara, terdiri dari Istana Presiden, Kantor Presiden, Sekretariat Presiden dan Negara, beserta kantor-kantor kelompok kementerian. Kelompok kementerian yang sudah mulai dibangun di kawasan ibu kota Nusantara ada 4 ya, yaitu Kemenko 1, 2, 3, 4. Dan di depan kita ini adalah progres dari kelompok kementerian 4, dimana untuk pembuatan lantai kolom di area tertentu sudah mulai naik ya. Progres-progres ini tentunya sangat positif, dimana nanti pada tahun depan, rencana 17 Agustus 2024 akan diselenggarakan upacara bendera memperingati kemerdekaan RI yang ke-79. Nah, kita melihat di area Kemenko 3 yang juga sudah mulai melakukan pekerjaan galian untuk pondasi dalam dan juga untuk pondasi pelkap ya, atau struktur yang menghubungkan antara pondasi dalam dengan struktur kolom. Di samping Kemenko 3 dan juga Kemenko 4 nantinya akan ada jalan utama menuju ke kawasan istana, yaitu Jalan Sumbu Kebangsaan yang terlihat di bawah kita, yang warna putih itu, yang terus melakukan pekerjaan ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan progres dari kawasan Istana Negara, mungkin ada kabar gembira ya. Jadi kawasan Istana Negara untuk pekerjaan struktur sekarang sudah mencapai lantai atap atau sudah topping off. Mantap sekali ya. Jadi kita tidak usah penasaran lagi, tentunya nanti setelah diizinkan kita akan meliput di kawasan istana. Nah, untuk progres dari Plaza Seremoni sendiri terlihat paling masif ya. Karena memang untuk menumbuhkan psikologis para pengunjung ke kawasan ibu kota Nusantara,
kawasan landscape maupun hardscape harus dilihatkan terlebih dahulu ya. Sama seperti ketika teman-teman akan datang ke komplek perumahan, pasti akan disambut dengan landscape yang cantik. Kita akan bergeser ke Kemenko 1 dan Kemenko 2. Yang progresnya paling masif terlihat adalah Kemenko 1. Kemenko 1 sendiri nanti akan menjadi kantor kelompok Kementerian Maritim dan Investasi. Terlihat di area bawah ya, banyak sekali pondasi-pondasi maupun struktur pelcap yang terus dilakukan pekerjaan ya di area sisi bawah. Dan sama dengan Kemenko 3 maupun 4, Kemenko 1, 2 ini juga berbatasan langsung di sebelah kiri dengan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Nah, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur sendiri rencana akan segera dilakukan tahap penyelesaian karena diakses tengah-tengah. Kemarin sudah mulai ada info untuk penutupan akses jalan ya. Jadi untuk jalan logistik maupun pekerja nanti akan diarahkan ke sisi yang lain untuk penyelesaian Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Pekerjaan hardscape maupun landscape yang menjadi pekerjaan utama di Plaza Seremoni terlihat sudah semakin rapi, dan tentunya nanti di area Plaza Seremoni ini akan menjadi tempat paling favorit teman-teman apabila berkunjung ke kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan tentunya ini adalah public space ya, atau ruangan publik, tempat umum yang terlihat nanti di sini akan disediakan beberapa fasilitas pejalan kaki, fasilitas toilet umum maupun fasilitas-fasilitas yang lain. Bila diceritakan saya tidak mampu bayangkan lagi. Nah, di bawah kita ini adalah progres semacam viewing deck. Apabila teman-teman datang ke Ibu Kota Nusantara dan akan menikmati pemandangan dari bukit ya, karena memang karakteristik dari Ibu Kota Nusantara ini memang berbukit-bukit ya. Jadi disediakan viewing deck untuk menuju ke area bawah dan juga ke area atas. Di area Plaza Seremoni ini, viewing deck nanti juga terdapat hardscape dan juga fasilitas-fasilitas pendukung. Tentunya di luar dari lapangan upacara akan ada banyak sekali fasilitas ya, seperti di depan kita ini. Ini adalah salah satu fasilitas untuk kemungkinan ini adalah area toilet dan juga area informasi ya. Nah, untuk pekerjaan di sini juga tidak kalah masif ya, meskipun bangunannya di sini cuma 1-2 lantai, tapi nanti kita akan melihat ya di area tengah ini, karena bangunan di area Plaza Seremoni ini tidak boleh terlalu tinggi karena nanti akan menghalangi view dari istana maupun burung Garuda. Oke, ini adalah pola-pola hardscape yang berada di Plaza Seremoni ya. Dan nanti kita akan melihat bagaimana progres dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ini adalah progres terkini masih dari kawasan KIPP. Ini adalah rumah jabatan menteri ya, rumah hunian tapak jabatan menteri, yang kemungkinan nanti akan selesai lebih dulu dari bangunan-bangunan lain. Di tahap pertama ini rencana akan ada 16 hunian rumah tapak jabatan menteri yang akan diselesaikan. Tentunya salah satu rumah nanti akan diselesaikan sebelum akhir tahun ini ya, supaya nanti mungkin bisa menjadi rumah contoh ya, yang bisa langsung dihuni. Kemungkinan untuk tamu-tamu penting maupun para menteri itu sendiri. Pada kunjungan Bapak Menteri Hadi Mulyo, Bapak Basuki Hadi Mulyo pada beberapa waktu lalu untuk target penyelesaian infrastruktur dasar jalan, terutama jalan tol dari IKN menuju ke Balikpapan,
Oke. Rencana pada awal tahun depan akan bisa dilewati. Jadi teman-teman apabila ke IKN, mungkin sekarang masih melewati jalan nasional Penajam Pasir Utara Balikpapan ya, yang jalannya lumayan membuat pusing karena berbelok-belok ya dan naik turun. Dan mudah-mudahan pada awal tahun depan apabila teman-teman ke IKN segera bisa melewati jalan tol Ibu Kota Nusantara menuju ke kawasan. Maksudnya ada kemajuan lah, pembangunan dia punya laluan nanti, dia punya terima tol. Kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa memberi informasi dan juga bisa bermanfaat. Kita tentunya terus mendukung proses-proses pembangunan di Indonesia, terutama Ibu Kota Nusantara, untuk menjadi Indonesia negara maju. Kita doakan juga semoga para pekerja yang ikut serta dalam proses pembangunan ini senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, sampai selesainya proyek Ibu Kota Nusantara ya. Dan saya sebagai admin dan teman-teman, terima kasih ya yang telah mampir di video ini. Channel ini memang saya peruntukkan untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju. Jadi apapun mungkin komentar-komentar teman-teman yang kurang mendukung mungkin akan saya pilih ya. Jadi memang channel ini adalah channel yang khusus untuk mendukung pembangunan untuk Indonesia menjadi negara maju. Oke. Terima kasih. Saya doakan teman-teman di hari ini maupun di akhir pekan ini senantiasa diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan berkah. Dan kita doakan juga semoga rakyat Indonesia semakin maju dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk Indonesia maju ya. Sampai jumpa di update pembangunan Ibu Kota Nusantara selanjutnya. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia maju. Waalaikumsalam. Nah, itu dia tadi video yang dikongsikan oleh WPS Channel ya, dengan tajuknya Keren 36% progres Ibu Kota Nusantara. Istana Negara telah di topping up. Oke, di sini kita lihat tadi bagaimana keadaan ataupun persekitaran pembangunan di IKN Nusantara. Kita lihat tadi bagaimana susunan ataupun banyak struktur-struktur asasnya memang telah dibina dengan cukup kokoh, sebab kita tahu struktur yang kokoh ini penting untuk ditekankan pada masa kini untuk memastikan bangunan-bangunan yang dibina di atas bagian atas nanti akan kokoh dan boleh bertahan lama. Kita melihat bagaimana perkembangan Ibu Kota Nusantara. Saya tidak dapat bayangkan lagi sebetulnya dia punya laluan-laluan yang diceritakan tadi. Apa yang saya paham di sini, dia punya struktur telah pun banyak dibangunkan untuk pembangunan di kawasan persekitaran. Dikatakan tadi Istana Negara telah pun di topping off, tapi saya belum pasti bagaimana keadaannya. Mungkin kita boleh lihat nanti bagaimana video-video akan datang. Ini merupakan salah satu proyek terbesar yang dilakukan untuk pembangunan negara di bawah pentadbiran Presiden Jokowi. Kita doakan nanti pembangunan ini akan terus berjalan lancar untuk memastikan pembangunan akan terus berjalan. Dan kita dapat melihat bagaimana hasilnya proyek ini yang dikatakan pemindahan pentadbiran dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ini. Kita doakan proyek ini berjalan dengan lancar. Oke, mungkin kalian mempunyai pendapat kalian boleh kongsikan di bawah ini untuk kita sama-sama melihat dan berkongsi pendapat serta melihat bagaimana progres pemindahan Ibu Kota Nusantara ini. Oke, baiklah itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video kali ini. Assalamualaikum, bye-bye.